Shalom adik-adik, di sore hari ini kita akan kembali lagi bersekutu dengan Tuhan, beribadah dengan Tuhan. Mari kita awali ibadah kita dengan berdoa, lipat tangan kita, tutup mata kita, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini, kami mau kembali beribadah kepada Engkau. Biarlah Engkau yang berkati setiap hati dan pikiran kami Tuhan, hati dan pikiran anak-Mu, supaya mereka beribadah dengan sukacita, dengan damai sejahtera yang daripada Engkau Tuhan. Biarlah kami bersuka cita, Engkau sertai Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik yang siap bersuka cita katakan amin. Mari kita adik-adik kita bangkit berdiri, kita mau memujikan hatiku senang, hatiku girang. Biarlah dalam hidup kita selalu senang, kita selalu girang, karena Tuhan Yesus ada dalam setiap hidup kita. Amin. Mari kita pujikan hatiku senang, hatiku girang. Hatiku senang, hatiku girang, karena hadirat Tuhan ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi akan terlepas dalam hadiratnya. Hatiku senang, hatiku girang. Hatiku senang, hatiku girang, karena hadirat Tuhan ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi akan terlepas dalam hadiratnya. Mari puji dan sembah Tuhan, bebaskan roh untuk menyembah Dia. Mujizatnya pasti terjadi. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Tak pujikan hatiku senang, hatiku senang, hatiku girang, karena hadirat Tuhan ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi akan terlepas dalam hadiratnya. Mari puji dan sembah Tuhan, bebaskan roh untuk menyembah Dia. Mujizatnya pasti terjadi. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Mari puji dan sembah Tuhan, bebaskan roh untuk menyembah Dia. Mujizatnya pasti terjadi. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Mari puji dan sembah Tuhan, bebaskan roh untuk menyembah Dia. Mujizatnya pasti terjadi. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Sekali lagi, aku bebas, aku sembuh, aku menang. Ya adik-adik, biarlah kita bebas, kita sembuh, kita selalu bergirang, kita selalu bersyukur kepada Tuhan, karena Dialah Raja yang memberikan hidupnya bagi setiap kita. Kita pujikan hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian.
Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, Yesus, Yesus. Oh, dialah Raja, dialah Raja, dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, Yesus, Yesus. Oh, dialah Raja, oh dialah Raja, oh dialah Raja, oh dialah Raja. Haleluya. Adik-adik, kita sudah bersuka cita, biarlah kita lebih lagi memuji dan menyembah Tuhan. Kita katakan Yesus adalah sahabat kita, Yesus yang memberikan hidupnya bagi kita. Biarlah kita pujikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Kita pujikan Yesus sahabatku, Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Kita pujikan dari awal, Yesus sahabat dan Tuhanku, Yesus sahabatku, kau mati bagiku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai
mati bagiku, besarlah kasih-Mu, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus, sahabat dan Tuhanku. Yesus, sahabat dan Tuhanku. Saya serahkan pada hamba-Nya. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya sore hari ini? Ketemu lagi sama Kak Dian di Sabtu sore hari ini. Tetap bersuka cita, tetap bersemangat. Tadi kita sudah memuji, menyembah bersama dengan Kak Miracle. Nah, hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Kak Dian. Oke, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan kita, tutup mata kita, dan tundukkan kepala kita. Allah Bapa yang baik, terima kasih kami mengucap syukur sekali lagi Kau masih memberikan kami kesempatan untuk kami bisa datang mendengarkan kebenaran firman daripada Engkau, biar kami memahami dan selalu mengerti akan apa yang menjadi keinginan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, segala puji dan kemuliaan hanya bagi Engkau Raja dan segala Raja. Kita sudah berdoa berkata amin. Nah, shalom adik-adik. Kalau kemarin kita sudah berjanji akan bertemu lagi, maka kita bertemu lagi hari ini, dan janji itu sudah tergenapi. Kalau kemarin kita mendengarkan kebenaran firman tentang apa? Ayo, ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat firman Tuhan minggu lalu? Aku masih ingat. Bagus. Minggu lalu kita belajar tentang tanda cinta. Tanda cinta siapa? Tanda cintanya Tuhan kepada kita, dan tanda cinta kita kepada Tuhan. Satu bulan ini kita akan memberikan tema bagaimana kita mengingat akan pengorbanan Tuhan, kasih yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, cinta, pengorbanan, kasih setia yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, itu tidak ada yang sia-sia. Jadi firman Tuhan kita pada sore hari ini, kita harus mengingat bagaimana kita tidak boleh menyia-nyiakan akan pengorbanan Tuhan. Pengorbanan Tuhan besar gak sih? Besar banget, sangat-sangat besar sekali. Bahkan tidak ada yang bisa menandingi betapa besarnya, betapa luasnya, betapa tingginya kasih Tuhan bagi kita. Kalau Tuhan gak mengasihi kita, Dia gak perlu repot-repot datang ke dunia ini adik-adik. Gak perlu repot-repot, Dia rela mati bagi setiap kita. Kalau Tuhan gak menyayangi kita, kalau Tuhan tidak mengasihi kita, Dia tidak perlu datang ke dunia ini. Tapi sebaliknya, karena Tuhan begitu mengasihi kita, begitu menyayangi kita, Dia rela datang ke dunia ini. Nah, hari ini kita akan bahas bagaimana perjalanan Tuhan itu luar biasa banget. Dia datang ke dunia ini, Dia lahir menjadi manusia, Dia hidup sama seperti kita, dan pada satu titik mana puncaknya Dia mati bagi setiap kita. Tapi tidak berhenti di situ saja. Ketika Dia mati bagi kita, Dia juga bangkit bagi kita. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Raja kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Jadi ketika Dia Yesus lahir bagi kita, Dia mati bagi kita, Dia juga bangkit bagi kita. Kemenangan telah kita raih. Kita akan melihat bagaimana penderitaan Tuhan tuh luar biasa banget adik-adik. Pengorbanan yang Dia berikan dalam kehidupan kita, bukti cintanya yang begitu nyata dalam kehidupan kita. Kita akan buka ayat firman ini. Kalau kalian baca ini kayak, wah Tuhan, tuh kita harus memastikan bahwa pengorbanan itu akan sia-sia. Bagaimana ketika Dia menghadapi semua pencobaan, menghadapi semua derita, terus Dia mengatakan satu ayat ini adik-adik. Adik-adik harus dengar.
Di Matius pasal 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Dia sekitar pukul 3 ketika dia mau menyerahkan seluruh nyawanya, dia berseru kepada Bapaknya. Dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Waktu kali dia baca ini kayak wah, di tengah-tengah Yesus berjuang, di tengah-tengah dia menyerahkan seluruh nyawanya, dia berkata kepada Bapaknya, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Suatu ayat kutipan yang berkata seakan-akan Bapa itu meninggalkan Yesus. Bahwa Yesus sudah berkorban, dia memberikan seluruh kehidupannya. Dia memberikan nyawanya bagi setiap kita. Satu ayat yang menurut kalian pada saat itu mungkin Tuhan butuh kekuatan, Tuhan butuh penghiburan. Tapi ayat itu berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mungkin Bapak bukan meninggalkan Yesus ya adik-adik. Mungkin Bapak merasa sedih atau gimana. Terus dia akhirnya memilih untuk menjauh sedikit dari Yesus. Dia melihat anak yang dia kasihi, anak yang begitu dia cintai, berkorban begitu luar biasa. Bahkan bisa dibilang Yesus itu menderita bagi setiap kita. Siapa yang gak menderita ketika tangannya dipaku, kakinya dipaku, lambungnya ditusuk dengan tombak, kepalanya diberi mahkota duri. Pengorbanan Tuhan, penderitaan Tuhan, itu membuat hati kita itu merasa sedih. Sama seperti Bapak ketika melihat anaknya begitu menderita, dia memilih untuk mundur, pergi sebentar mungkin adik-adik. Dia menepi sebentar, tidak mau melihat bagaimana Yesus menderita. Kalau adik-adik melihat bagaimana film Tuhan Yesus ketika disalibkan, kita pasti sedih, pasti menangis. Kadang waktu melihat ilustrasi film bagaimana Yesus mati bagi setiap kita, gimana tangannya dipaku, padahal itu bukan real ya adik-adik. Maksudnya bukan ketika kita melihat di zamannya itu, tapi itu kan diilustrasikan oleh tokoh-tokoh yang lain. Tapi penderitaan itu biar kayak sampai ke kita, bagaimana cinta Tuhan tuh begitu luar biasa. Tangannya dipaku, kakinya dipaku, lambungnya ditusuk, kepala dimahkota duri. Kita aja kalau kena pisu aja udah nangis, udah sedih, sakitnya luar biasa. Waktu kalian kena besi hulu, ya besi hulu, itu waktu itu kalian berdarah dan isi dijahit 3 jahitan, itu kalian nangis loh adik-adik. Sakitnya tuh luar biasa yang kayak sampai bisa keluar darah sebanyak itu, kalian nangis kayak Tuhan sakit, sobek, Tuhan sobek sakit gitu kan, kayak berserunya tuh Tuhan sakit sobek. Apalagi Tuhan Yesus, dia berseru mungkin kepada Bapaknya, tapi dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu dengan kepedihannya, kesesakan hatinya, sakitnya itu, dia berseru kepada Bapaknya. Bapa yang telah mengutus dia, dan Tuhan memilih untuk taat. Kalau dipikir-pikir, tuh hidup di surga tuh udah enak, udah luar biasa pokoknya. Tapi karena cintanya Bapa kepada kita, anak-anaknya, dia rela mengutus anaknya yang tunggal turun ke dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya tunggal, agar setiap kita yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Keselamatan Tuhan berikan dalam kehidupan kita, jangan pernah sia-siakan. Hari-hari menuju di mana kita mengingat bagaimana Tuhan menderita bagi kita, menyerahkan kehidupannya, mati di kayu salib, bangkit dari antara orang mati. Kita harus mengingat cinta kasih Tuhan itu adalah hal yang luar biasa. Jangan pernah sia-siakan pengorbanan Tuhan. Jangan pernah sia-siakan darah Yesus yang telah tercurah. Jangan pernah sia-siakan betapa cinta Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita. Adik-adik, mari kita menghargai, mari kita menghormati akan kasih setia Tuhan. Mari kita menghargai dan menghormati akan pengorbanan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita terus setia, kita terus beribadah, kita terus memuji, kita terus menyembah. Adik-adik paham gak arti pengorbanan Tuhan? Adik-adik tahu gak kenapa Tuhan tuh begitu mengasihi kita? Bahkan firman-Nya mengatakan dia menjadikan kita tuh biji matanya. Saking berharganya kita, dia Tuhan menjadikan kita begitu spesial, begitu berharga. Ketika Tuhan menjadikan kita anak-anak yang begitu berharga di hadapan dia, apakah adik-adik menghargai hidup adik yang begitu berharga? Harus dihargai. Harus kita memberikan kehidupan yang baik
bagi diri kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kita jangan pergi hanya untuk main-main, bersenang-senang. Kak, aku cuma mau main-main aja, karena aku masih kecil, Kak, gak perlu ke gereja. Enggak. Tuhan gak mau anak-anaknya seperti itu. Tapi Tuhan mau anak-anaknya itu datang kepada Dia. Di setiap hari Minggu ya beribadah, bukan malah main. Di gereja bukan tempat bermain ya adik-adik. Di gereja adalah tempat di mana kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi jangan malah main di gereja, malah jangan nangis di gereja. Tuhan gak suka. Jadi sekian banyak waktu yang kita miliki, 7 hari, 24 jam kali 7 itu banyak banget. Tapi di sekian banyak waktu yang kita miliki, Tuhan cuma minta 2 jam. Jadi berikan yang terbaik yang kita miliki kepada Tuhan. Jangan menyia-nyiakan waktu selagi kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, mengucap syukur. Jadi kalau di sekolah minggu waktu di gereja kakak-kakaknya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dengarkan dengan baik. Ketika kakak-kakaknya menaikkan puji-pujian, ayo mari kita bernyanyi, kita bersuka cita, kita bergembira, kita tunjukkan bahwa pengorbanan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita tidak sia-sia. Kita memahami akan kasih pengorbanan, kita memahami akan cinta Tuhan, kita pastikan semua yang Tuhan perbuat dalam diri kita tidak ada yang sia-sia. Setiap tetesan darah yang tercurah itu berharga bagi setiap kita. Jadi adik-adik, marilah terus di setiap harinya kita mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Setiap waktunya jadikan firman Tuhan sebagai landasan hidup kita. Kita tunjukkan bahwa terang Yesus ada dalam kita. Baik kita di sekolah, baik ketika kita bermain, tunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah yang luar biasa. Sama seperti Yesus mengasihi kita juga harus mengasihi Yesus. Dan ketika kita mengasihi Yesus, kita juga bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ketika adik-adik sendiri, apakah ada yang ditinggalkan oleh Tuhan? Enggak. Kita tidak pernah sedetik pun, bahkan sekalipun ditinggalkan oleh Tuhan. Ketika kita mengalami kepedihan, kesedihan, kesendirian, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia terus ada bersama dengan kita. Kalau kita berseru kepada Dia mendengarkan seruan kita. Ketika kita memanggil namanya, Dia menjawab setiap doa-doa kita. Siapa yang di sini ketika berdoa dijawab oleh Tuhan? Kita semua ketika berseru dan berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan menjawabkan seruan dan doa-doa kita menurut waktunya, menurut kasih setia Tuhan. Jadi jangan pernah kecewa, jangan marah. Kak, aku udah doa lama sekali tapi Tuhan gak jawab. Tunggu adik-adik, jangan kecewa. Semua yang dirancangkan dan direncanakan Tuhan dalam kehidupan kita, semuanya mendatangkan kebaikan. Adik-adik lupa, adik-adik masih bernafas, masih sehat, itu juga bentuk kasih sayang Tuhan dalam kita. Ketika kita masih bisa pergi bermain, ketika kita masih bisa kumpul bersama dengan papa mama, itu semua juga karena kasih setia Tuhan. Itu juga karena kebaikan Tuhan, bukan karena buat gagah kita, bukan karena kemampuan kita. Kak, semua juga hidup, tapi apakah semua mendapatkan perlindungan Tuhan? Kita lihat berita-berita bagaimana ketika mereka mengalami suatu bencana, mereka mengalami suatu kecelakaan, mereka mengalami suatu keburukan dalam diri mereka. Mungkin mereka sudah mulai hari mereka dengan berdoa. Jadi kalau ketika mereka berdoa kepada Tuhan, meminta penyertaan dan perlindungan, Dia akan mengirimkan malaikatnya untuk menolong setiap kita. Dia akan memberikan malaikatnya untuk menyertai kita. Tapi sekalipun kita mengalami suatu hal yang buruk dalam diri kita, ingat, pencobaan yang kita alami takkan melebihi batas kekuatan kita. Kalau kita diizinkan suatu terjadi dalam diri kita, misalnya kita sudah berdoa, Tuhan lindungi aku, sertai aku, tapi tiba-tiba jatuh dari motor, ya Tuhan masih memberikan kita keselamatan. Enggak sampai patah kaki kan, enggak sampai meninggal, enggak. Walaupun kita jatuh, Tuhan masih memberikan penyertaan, masih selamat, masih diberikan perlindungan, tudung perlindungan yang daripada Tuhan. Ketika Tuhan sudah di tahap di mana Dia butuh Bapaknya, malah Bapaknya meninggalkan, seakan-akan meninggalkan. Percayalah, Bapa yang telah mengutus Yesus tidak pernah meninggalkan Yesus. Bapa begitu luar biasa mengasihi anaknya, dan anaknya juga mengasihi kita. Sama seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Semua yang
Tuhan punya, semua yang Tuhan miliki telah diberikan kepada kita. Dan kini saatnya kita memberikan apa yang kita miliki untuk Tuhan. Jadi adik-adik, tetap semangat, tetap bersuka cita dalam mengikuti dan mengiring Tuhan. Percayalah, Dia Bapa tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Tidak akan pernah. Dia Tuhan yang selalu menyertai kita. Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita. Jadi adik-adik, pastikan pengorbanan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita tidak pernah sia-sia. Berkata kepada diri sendiri, Tuhan, akan aku pastikan bahwa pengorbanan yang kau berikan tidak akan sia-sia. Katakan dalam diri adik-adik dan katakan kepada orang-orang yang di sekeliling adik-adik, kita harus pastikan bahwa pengorbanan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Jadi adik-adik, mau terus memastikan pengorbanan Tuhan tidak sia-sia? Mau Kak? Aku mau mengiring Tuhan sampai Dia datang, Dia mendapati aku tetap setia. Darah yang tercurah itu adalah darah yang membawa kepada keselamatan. Jadi terus percaya sama Tuhan, jangan undur dari Tuhan, jangan bolong-bolong beribadah, tetap setia di hadapan Tuhan. Nah, demikian renungan pada sore hari ini adik-adik. Maka untuk mata kita, lipat tangan kita, tundukkan kepala kita berdoa kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih Bapa, bahwa sampai hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami datang kepada Engkau, memuji, menyembah, bahkan memuliakan nama-Mu. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami memastikan bahwa pengorbanan yang Kau berikan dalam kehidupan kami tidak akan pernah sia-sia. Semua pengorbanan yang Kau percayakan dalam diri kami akan memegang teguh itu ya Bapa. Sampai Kau datang untuk kedua kalinya, Engkau mendapati kami tak menjadi orang-orang setia. Berkati seluruh anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman pada hari ini. Berkati mereka semua dengan sukacita daripada Engkau. Berkati sekolah mereka, masa muda mereka, masa depan mereka, setiap pertumbuhan mereka, Engkau Tuhan yang menyertai itu semua. Terima kasih ya Bapa, segala puji dan kemuliaan hanya bagi Engkau Raja, dan segala Raja itu sudah berdoa berkata, amin. Terus berkati adik-adik, kita ketemu lagi di minggu depan. God bless you.